Kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau berkuasa atas langit dan bumi. Ketika kami menyembah dan memuji dan membesarkan nama-Mu, kehadiran Roh-Mu itu Tuhan, yang mengangkat semua penyembahan kami. Engkau yang akan berkarya lebih lagi. Engkau yang akan menuntun setiap langkah kami. Bahkan setiap nafas yang kami terima dari pemberian Bapa, kami mengucapkan syukur. Karena Tuhan tidak pernah berubah cintanya, kasihnya, pimpinannya, perlindungannya, penjagaannya, bahkan pertolongannya. Kuasa Tuhan dahsyat. Urapan Tuhan benar-benar bekerja. Setiap orang yang memanggil dan meminta dengan sungguh-sungguh, maka Roh-Mu yang akan bekerja di dalam setiap langkah kami. Tuhan, hari ini kami letakkan Tuhan, inilah tubuh kami yang capek, inilah roh kami yang suka mengeluh, inilah jiwa kami yang seringkali tidak tahan dengan ujian-ujian yang kami hadapi hari demi hari. Tuhan, selidikilah batin kami. Pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu, sehingga apapun yang ada di dalam firman-Mu itu akan hidup menjadi rema dalam kehidupan, dalam langkah kami. Perlengkapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga pada hari ini Tuhan yang bicara. Nopo tu sikhe tu pe atubana al olehema tu sika oleh sika amasya. Karena Allah tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang bersungguh-sungguh itu tergeletak, tetapi Bapa akan menjagai selalu. Nopo tu sikhe tu pe ataba alu atase olehema apa sika nama dan kata tu pena apio. Karena Allah itu memiliki firman Dia dan amin, maka setiap apa yang dikatakan akan menjadi benar-benar terjadi. Kebahagiaan manusia itu tergantung dari pimpinannya. Maka itu berbahagialah kamu yang tidak melihat rupaku, tetapi kamu percaya sepenuhnya. Lo odesikanam, aku memberkati hidupmu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Engkau menterai firman-Mu ini dari awal hingga akhir atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkau menterai. Yang percaya kita sama-sama berkata amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Di nama Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Marilah kita akan masuk di dalam firman Tuhan, di mana hari-hari ini adalah satu perjuangan, ya. Sudah tahun baru kita lewati, suasana juga baru, semua baru. Tetapi Tuhan ingin dengan suasana yang baru ini kita memiliki jati diri kita yang sesungguhnya. Kita cari Tuhan. Akhir-akhir ini bicara mengenai tentang bagaimana perjalanan kehidupan kamu sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah, memakai sikap yang seperti apa. Tema hari ini adalah imanmu menuju gerakan Allah. Jadi Allah menginginkan kita untuk maju, tidak hanya di dalam pelataran. Karena di dalam hidup manusia itu ada 3 bagian: pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Kita tidak boleh di pelataran aja, tapi kita harus melangkah dengan iman, melangkah bukan dengan kekuatan kita. Kita itu terbatas. Manusia di muka bumi sebaik apapun pasti tidak sempurna. Manusia di muka bumi berhasil kayak apa, tetapi tidak bisa sempurna. Tetapi bersama Tuhan, Allah itu akan menuntun kita sampai pada masa di mana kita dipanggil olehnya kembali bertemu dengan Allah, bertatap muka. Maka itulah janji Tuhan kepada kita semua. Mari kita melihat dulu gambarnya, karena saya juga suka sekali dengan gambar ini. Sudah perhatikan gambar imanmu menuju gerakan Allah di situ, saudara. Banyak kekacauan terjadi, itu ada perahu, ada
gelombang, ada sesuatu petir, ada segala macam. Itu adalah suatu tantangan hidup kita. Ke masa depan kita tidak tahu bagaimana keadaan kita, ekonomi kita, kesehatan kita, penjagaan kita rumah tangga atau keuangan kita tidak tahu. Porak-poranda dalam kehidupan dunia fisik, saudara. Perhatikan baik-baik, itu sudah menurun. Baik itu perekonomian, hubungan saudara, hubungan teman, bisa saja suatu saat mengkhianati. Maka itu kita tahu bahwa dalam posisi yang porak-poranda ini, Tuhan itu tetap memberikan firman yang tegas bahwa kamu tuh harus memiliki iman yang memiliki gerakan menuju ke Allah. Karena setiap manusia di muka bumi ini, saudara, harus berhasil dan harus bisa bekerja demikian selagi kamu mampu. Itu gerakan, itu fisik. Tapi secara roh kita capek. Kenapa? Karena banyak jiwa kita itu banyak benturan-benturan dengan banyak masalah. Mungkin kita sebagai mantu, sebagai anak, sebagai mertua, sebagai orang tua, kadang kita itu ada banyak kesalahpahaman di sini. Nah, inilah yang harus kita perhatikan baik-baik, bahwa kalau kita punya iman yang menuju ke garis depan dengan Allah, maka kita tidak boleh ikut terbawa arus yang seperti gambar ini, porak-poranda. Kita harus belajar teduh bersama dengan Tuhan. Loh, gimana cara Ibu? Nah, kita akan buka satu firman Tuhan di dalam kitab Yakobus, pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan. Dan lihat saja, kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Amin. Apa arti ayat ini? Ayat ini menggambarkan tentang kapal-kapal yang besar itu, diumpamakan tentang dunia zaman modern yang luar biasa dahsyat dan semua penuh dengan kecanggihan. Tapi ingat saudara, gerakan itu digerakkan oleh angin keras. Itu adalah ambisi, emosi, kendali kita yang kadangkala kita bisa lepas landas, kita bisa lupa daratan. Nah, inilah yang harus berhati-hati. Namun Tuhan berjanji dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil. Apa kemudi yang amat kecil itu? Itu bukan pikiran, bukan kemauan, bukan ambisi, tapi hatimu yang kecil itu, yang tidak berarti apa-apa, tapi hidupmu berharga di hadapan Allah. Kenapa? Karena hati adalah pintu kecil untuk masuk dalam kebenaran Allah. Hatimu milik Tuhan. Ini dikatakan kecil, itu adalah hati. Kehendaknya siapa? Kalau kita menurut kehendak kita, itu akan hancur. Tapi kalau menurut jurumudi, yaitu juru selamat, Yesus adalah juru selamat, jurumudi kita. Izinkan dia maju ke depan, masa depanmu pasti dipertanggungjawabkan oleh Allah. Amin. Jadi ini sesuatu, bukan sesuatu benturan, sesuatu gejolak, di mana kehidupan kita yang kita tahu ke depan itu kita kacau balau, dengan arti banyak hal yang kita tidak tahu. Kondisi semakin parah, keadaan makin parah. Pandemi ini masih berjalan terus, walaupun mungkin sudah tidak sehebat yang kayak mematikan, tapi itu juga kita harus waspada. Jaga tetap kesehatan, pakai masker. Walaupun posisi kita bagaimanapun juga, namanya manusia, kita tidak tahu. Penyakit itu tiba-tiba datang. Mari kita imani bahwa hidup yang sehat itu adalah menjaga kesehatan. Itu fisik, jaga pikiran, itu fisik, jaga hati, jaga langkahmu, supaya dengan keadaan di tengah laut, saudara tidak tahu di tengah laut itu apa yang terjadi, tidak tahu. Tapi kita hanya percaya kepada jurumudinya. Intinya kan gitu, kalau kita naik ke kapal yang berat, besar atau perahu, tergantung dari yang memimpin. Demikian juga kehidupan kita sebagai orang pilihan Allah. Kita jangan membanding-bandingkan, oh di sana tuh hebat, di situ tuh. Tidak perlu gitu, saudara. Karena Tuhan tidak ingin kamu menjadi hebat atau orang lain hebat. Kita sadar, rendahkan hati. Seperti apa? Gandum
atau padi yang sedang menguning. Dia padi yang sedang menguning berisi. Saya tahu ada yang dangak gitu. Semuanya menunduk. No desi oleh madukya. Oleh usi ulama syaga. Allah itu mencintai orang yang rendah hati, yang suka senyum dan sukacita. Mungkin saudara penuh dengan banyak luka karena saudara tidak pernah bahagia. Ingat, semua dari gadis itu diperhitungkan di hadapan Allah. Mungkin kita dalam posisi akhir-akhir pandemi ini baru terasa bahwa berat sekali hidup ini. Bukan saudara saja, seluruh dunia mengalaminya. Tapi ingat, pusatkan hatimu menjadi miliknya yang sah. Kenapa? Karena kita punya perahu hidup, tidak tahu kemana arah tujuannya. Kita tidak melalang buana, tapi kita punya tujuan. Kita hidup di dunia punya tujuan bersama dengan Tuhan. Kalau kita melalang buana, kita hanya menjadi orang yang kaya dan berhasil terus mati tidak bawa uang, tidak bawa titel. Tapi hidup manusia itu tergantung dari kebenaran yang Tuhan sudah tanam dalam hidup kita sejak kita mencintai Tuhan. Nah, itu yang harus diterapkan dalam hidup manusia. Makanya di sini di dalam ayat Yakobus pasal 3, kalau kita dari awal kita baca, orang itu kalau janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Karena menjadi guru ini lebih berat penghakimannya menurut ukuran yang lebih berat. Kenapa? Karena dia sokok guru. Demikian juga hidup kita, saudara. Kita ada yang punya kepala imam, tanggung jawab terhadap keluarga, istri tanggung jawab terhadap suami dan anak, mertua tanggung jawab terhadap anak, mantu dan cucu. Semua manusia itu punya wadah masing-masing dan punya pertanggungjawaban masing-masing. Dan saudara harus tahu, kalau hidup kita ini selalu penuh dengan tidak kesempurnaan. Maka di sini ayatnya dikatakan, kalau kamu mau menjadi sempurna, kendalikan dirimu. Saudara bisa baca di dalam kitab Yakobus pasal 3, yaitu PR saudara, ya, supaya saudara mengerti. Ini saya akan terangkan aja supaya tidak lama-lama. Jadi kalau kamu mau untuk masuk menuju sempurna, saudara, sempurna itu bukan sempurna wajah, sempurna kelakuan, tapi sempurna perilaku imanmu tuh. Iman, saudara. Iman itu tidak kelihatan, tapi iman itu bisa berjalan dengan karya Allah. Dan disitulah Allah mulai bekerja dengan kedahsyatannya. Maka itu kita pegang itu erat-erat, supaya dengan iman tubuh kita menjadi disempurnakan. Ada satu kesaksian, saudara. Satu hari saya itu masih kecil, umur 9 tahun, gitu. Orang tua saya itu menginginkan saya naik kuda, ya. Tapi saya itu penakut. Saya itu memang penakut dari kecil itu. Saya tidak pernah bicara dengan orang, dan pokoknya 9 tahun itu saya betul-betul pendiam. Pokoknya di kelas itu paling diam dan paling licik, paling takut semua. Itu saya. Nama di kelas itu terkenal, Titik itu pendiam. Malu, nangisan, itu saya. Waktu di Sarangan, orang tua saya mengizinkan saya untuk naik kuda. Saya takut sama papa. Kenapa? Kalau papa tidak diikuti kemauannya, dia marah-marah. Dia bodoh-bodoh, kamu goblok kamu lah. Saya malu dengan banyak orang. Itu logika saya. Perasaan saya tidak mau disakiti. Hanya saya memberanikan diri naik kuda, saudara. Saya itu takut. Saat saya dalam keadaan takut, saya berdoa. Karena saya dari kecil sekolah minggu, saudara. Tuhan, lindungi saya. Lindungi Meme, nama saya di rumah Meme. Tolong saya takut jatuh ke tempat telaga. Kan itu kan kalau naik kan naik kan. Sebelahnya kan telaga itu kan ada seperti kayak jurang gitu, saudara. Jadi ada ketinggian itu, saya takut sama itu. Muka saya. Tapi Papa senang dan bangga. Kenapa? Karena dia mengikuti kata hatinya. Tidak mikir anaknya takut atau tidak takut. Nah, pada waktu saya sudah mulai dijalankan kudanya, tadinya pelan jalan, ceduk, itu cepet, sudah. Nah, orang yang mengikuti saya itu ketinggalan. Saat saya ketakutan, saya berteriak sama Tuhan, Tuhan, kendalikan kuda ini, tolonglah saya. Dalam hati saya berteriak-teriak gitu. Lalu Tuhan memberikan penglihatan. Pada waktu masih kecil, kamu umur 5 tahun, anakku, 5-6 tahun, ya, saya kelihatan saya.
Ada jembatan yang panjang, saya lupa namanya jembatan Jiwan, itu di Madiun. Ya, jadi panjang dan betul-betul kalinya itu kayak laut. Jadi saya tuh takut untuk nyebrang ke situ. Karena saya sudah dididik dengan sekolah minggu, umur 6 itu saya berdoa. Mama itu ngajak saya terus, pokoknya harus nyebrang, karena kamu tidak mungkin ditinggal di sini, dihilang. Tidak digendong tapi diseret terus. Nah akhirnya saya ketakutan, gemetar, nangis sampai berteriak, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Sampai di tengah-tengah, karena lubang-lubang saya tidak bisa jalan saja. Wis pucet kaku, tidak bisa jalan, tidak bisa apa-apa. Mama minta tolong, ada orang yang angkat saya, nyebrang saya. Dan saya merasa orang itu adalah malaikat. Saat itu saya sampai balik juga gitu, Tuhan ini apa? Ternyata ada mobil yang jalan di situ, bisa naik di situ. Saya lupa mobil atau becak, pokoknya saya tidak jalan sendiri. Saya merem terus, saya berdoa dan saya takut. Nah Tuhan berkata, kamu ingat masa kecil aku yang ikut campur tangan. Sekarang kamu jangan takut, aku menyertaimu. Tarik itu talinya. Jadi ada sesuatu yang membuat saya untuk menggerakkan tangan saya. Saya bilang tidak takut, saya takut Tuhan, saya takut. Ada satu gerakan yang langsung bergerak gitu. Kudanya berhenti. Setelah berhenti saudara, saya kan bingung bapaknya kemana. Saya juga takut untuk tengok ke kiri kanan. Lah kudanya naik gini saudara. Nah saya kan yang guling. Begitu segini dipegang sama orang. Gini diajari, namanya orang takut. Nah itu saya masuk di orang takut dan orang khawatir, masuk dikasih nasihat 1000 kali gak bisa masuk saya, karena ngeblank. Oh ya, takut, saking gemeternya takut. Gini loh nak, jadi nak loh, pada orang gak kenal saya. Gini nak, panciin kaki, pijetan itu, nanti kamu biar gak mendom-mendom, mensle. Saya tidak ngerti ya teman, duduk gitu, ya jalan ya otomatis begini-gini saja. Itu harus jejak, nah, saya itu tidak tahu, saya tidak ngerti, saya ya, tapi ya tetap gitu. Akhirnya saya bilang, Tuhan kuapok ini apa, Tuhan tolong. Saya nangis dalam hati. Tapi bapak itu tiba-tiba datang dan dia bilang, gak apa-apa, tak pegangi. Dan itu saja dipegang pelanannya tuh, ditarik, diam. Sampai saya semua sudah sampai, semua saya yang belum. 2 jam marah-marah bapak. Saya diam ya, karena saya memang tidak bisa ngomong. Sama dengan hidup kita, saudara. Kita itu saat tidak ada badai, saat tidak ada rasa takut, kita tuh enjoy aja. Betul enggak? Saya tak begitu senang saya lihat kebun, saya daripada saya naik kuda mending lihat kebun atau bunga atau apa, pokoknya jangan yang seperti gitu. Saya tidak mau. Apa naik ketinggian saya tidak mau. Tapi kenyataannya harus dihadapi. Sama dalam hidup kita, perahu hidup kita itu sewaktu-waktu akan bertemu hal-hal yang kita tidak suka sama sekali. Tapi kita harus kuat, harus tahan uji, dan ininya dijaga. Ini apanya? Mulut. Kenapa? Karena apa yang keluar dari mulutmu itu akan terjadi. Duh, kok bisa gitu lah sakti bu? Karena ada mata-matanya. Siapa? Iblis. Ada satu kesaksian, ada seorang ibu yang baru menikah, ya, telekar karena tidak punya anak. Makanya kamu kandunganmu apa? Pokoknya omongannya kotor-kotor saja, yang arahnya itu kandunganmu itu sudah busuk, tidak punya anak apa gitu, kayak gitu-gitu. Nah, si istri itu gak terima, daripada kamu hidupmu sudah bejat, kamu tidak ada rezeki. Nah, kata-kata itulah yang ditangkap oleh iblis hingga di dalam rumah tangganya selama 3 atau 5 tahun, saya lupa, pokoknya lebih dari 3-4 tahun. Ingat saya, tidak ada berkat sama sekali. Dapat uang, masuk rumah sakit. Dapat uang, anaknya tabrakan. Dapat uang, bukan anaknya, saudaranya tabrakan. Dapat uang, mamanya masuk rumah sakit. Terus beruntun gitu, terus beruntun. Akhirnya konseling. Bu, saya ini kurang apa katanya.
saya itu setia, saya itu cinta Tuhan, pokoknya saya sering memberi, tidak ada uang tak kasih-kasih. Tuhan tuh tidak menilai itu. Kalau entah kamu tergerak memberi dan kamu tidak punya uang, kamu ada-adaan, itu adalah janjimu iman kepada Tuhan. Tuhan tidak memaksa kamu, itu kewajiban. Yang Tuhan mau adalah kehidupan kamu itu, perahumu itu mau bawa kemana. Kamu itu seperti perahu yang berjalan di tengah lautan. Kamu mau tuntut kemana? Imanmu kemana? Duh, saya ini percaya Tuhan. Dan ini enak-enak tidur untuk marah. Saya ini percaya Tuhan. Jadi orang ini tidak kena disentil. Dalam arti dibilangi rada halus ya tidak mau tersinggungan, dibilangi kasar ya tambah marah. Jadi saya bilang gini, tak Tuhan, ya apa caranya saya konseling gimana supaya orang ini tidak cecehan dengan saya. Karena sudah 1,5 jam. Jadi waktunya puasa, berbuka, poso lagi. Tidak apa-apa, itu pelayanan. Akhirnya dia bilang gini aja, Bu. Ibu ini kan punya talenta penglihatan. Sudah, apa sih yang elek dalam keluarga saya? Suami saya ya, yang suka meso-meso ya? Belum sudah mendokrin. Hanya gini ya, sudah puasa lagi aja. Hari ini kayaknya Tuhan belum buka jalan. Tidak mungkin. Ibu pasti tahu sakit ibu ini sungkanan. Jadi saya gitu-gitu aja. Akhirnya saya bilang gini, ya sudah, kalau saya sungkan saya mau ngomong apa? Apa saya harus menipu? Apa saya harus ngomong yang berbuah-buah untuk menyenangkan orang atau menyenangkan Tuhan? Tidak loh. Tuhan ingin kamu puasa lagi. Suami ini senang. Aduh, ada apa? Apa tuh? Gak ada apa-apa nih. Pas Bu Titik gak pesen apa-apa. Oh, dibujuk Ibu Titik. Nah, saya klop. Makanya, saya ini Bu Titik beda dulu. Pagi jam 8, oke. Datang langsung dibuka. Sekarang, nanti poso lagi. Berapa hari gak tahu, poso lagi. Bel. Itu kotor. Bel itu kan kotor toh. Sudah jalan 1 bulan, jalannya pincang tuh, sing laki. Saya tidak kualat, tidak boleh saudara ya. Loh kasihan kenapa? Heret. Aduh Bu, aku mau mati Bu, ketabrak Bu. Loh kok bisa? Gak tahu. Ngomong aku tidak ada kendaraan, setan be nabrak aku. Itu dia bilang. Saya bilang, ya jangan Bu imani gitu. Tapi ya abang tidak ada apa-apa loh, mata saya itu tidak buta, saya itu kelihatan tidak ada apa-apa. Pokoknya saya ditubruk loh, terus lari orangnya, gak dikasih apa-apa saya. Saya bilang sudah berdoa aja, berserah sama Tuhan. Tapi saya disuruh puasa enggak ya Bu ya? Saya nggak tahu, kita doa aja, berdoa. Begitu doa dibuka sama Tuhan, puasa 40 hari. Mantap. Ngomong ini bingung juga. Secara logika saya tidak bisa ngomong, mingkem ya kasarannya, tidak bisa ngomong, tertutup dan ya apa ngomongnya. Tapi secara roh harus disampaikan. Kalau enggak kan tidak bisa jawabannya apa. Ya sudah, misalnya gini-gini. Tuhan itu punya rencana dan rancangan yang indah. Mau punya rancangan Tuhan dengan Tuhan. Wow aku, kata istrinya. Wes aku sekarang siap mbok poso sehari seumur hidup mau. Wow, seneng ya, puji Tuhan. Ya sudah, kayak gitu saya mohon maaf. Karena kita doa aja supaya Tuhan buka jalan. Ngomong dewek Tuhan aku nggak mau. Saya bilang gitu, hanya berdoa. Dalam bahasa roh dibuka semua tuh. Dibuka kelemahan dia apa, kata-kata kotor di rumahnya tuh, semua tembok-tembok itu penuh dengan belantung-belantung, kotor-kotor semua tuh kelihatan semua. Sampai orangnya bilang, iya, ampun Tuhan, nangis sudah. Terus si perempuan juga dibuka lagi karena kata-katamu, kamu diolok sama suami, kamu tidak terima, nabuk kiri, nabuk kiri kanan, terus-terusan gitu. Akhirnya semua dapur penuh dengan belantung dan penuh dengan ular kecil-kecil panjangnya 25 meter. Wow, coba deh dia. Begitu amin. Terus Tuhan bilang puasa 40 hari. Ya, puasa 40 hari. Udah selesai. Baru puasa 10 hari sudah bertengkar wame sudah. Kata wangi hilang apa-apa. Kita berdoa.
Tuhan buka. Loh kemarin tuh kamu tuh beli uang tuh buat beli bensin, dibuka aja. Tuh, iya bener ya, Bu Titi kok eruh katanya. Sewakti Bu Titi. Saya bilang, saya bukan sakti, saya bukan orang sakti. Saya sama dengan saudara. Nah gitu, tiap ada uang hilang ngebel saya. Ini ya apa ya? Uang saya itu keteleson apa betul-betul diambil pembantu. Berapa? Cuma 2.500. Ya, doa lagi. Dibuka sama Tuhan, uangmu tuh dibagi ke jam bayari uang sekolah kurang 2.500. Oh ya bener Bu Titi lihe. Saya bilang, aduh Tuhan, ampun itu satu hari malam-malam jam 3 telepon lagi, Bu, sepeda motor saya hilang Bu, ditaruh mana Bu? Coba Tuhan, saya kok jadi lama-lama jadi intel polisi nih ada. Ampuni saya tuh, aduh ya aku ngantuk-ngantuk di Indonesia berdoa. Akhirnya Tuhan buka. Dia punya teman suka mabuk, omongannya kotor-kotor. Di situ tuh ada kuburan, ya, yang mau orang disekari gitu ya. Saya juga tidak ngurus dengan kuburan itu, tapi ada roh bunuh diri nempel di situ. Nah akhirnya orang yang mabuk-mabuk yang ngomong gak karu-karuan tadi, dia itu pergi ke kamar mandi. Dia merasa bahwa sepeda motornya ditaruh di situ, tapi dia tidak ada. Hanya kita berdoa, Tuhan tak serano, Tuhan tak serano. Kita nyanyi berdoa, bergumul 3 hari saja. Tahu saja sepeda motor ditaruh mana? Di tempat sampah. Aduh, ini kuning-kuning itu apa? Tidak ada kuning-kuning katanya. Kuning-kuning itu tidak ada. Marah-marah gitu. Dari mana ada mau kuning-kuning? Itu kan bagian sampah. Loh, sudah dijawab sendiri. Jadi itu tempatnya sampah, tidak ada, marah-marah gitu. Saya domel-domel, sudah wis terserah, ya sudah, pokoknya kamu telusuri aja lantai 1. Bu, lantainya banyak Bu, nelusuri ya kelenger Bu. Dalam hati saya, sing butuh sepeda motor itu siapa? Kan gitu. Dalam hati saya, cuma saya, ya sudah, lek kamu tidak mau ya. Bu, tolong perhatiin lagi, doa lagi, jelas gitu, cepet gitu. Nah, Tuhan kok diperintah. Saya bilang sudah puasa sendiri, doa sendiri, tanya ke Tuhan. Saya bilang gitu. Hanya ya berdoa bergumul. Mereka itu tidak telepon saya, Bu, maaf ya Bu, kok tidak dijawab ya Tuhan, karena kamu nuntut. Iya benar Bu. Ayo bilang terima kasih sama Tuhan. Loh, kesusahan kok, sudah terima kasih Tuhan Yesus. Ya Allah masih buka, kualik takut lah itu sudah. Ketika kita punya masalah, kita tidak bisa bilang terima kasih, betul enggak? Kenapa? Karena hati kita sakit. Ketika kita punya masalah, kita tuh buntu jalannya, kita muka kita tuh sudah berbeda. Tadi ini, begitu ada masalah, kayak bisa ketawa, ngomong betul Tuhan, terus beda. Coba diberkati, beda juga. Nah, itu intinya manusia. Saya juga sama, bukan saya yang baik bisa. Saya juga sama, ada masalah juga. Aduh, ya apa berat. Nah itu, jadi itu kan manusia. Makanya Tuhan berkata, jurumudi itu serahkan pada Tuhan. Semua bebanmu, permasalahanmu, masa depanmu, Tuhanlah yang menjadi jurumudinya. Nanti baru dibuka semuanya. Itu jalurnya Tuhan. Makanya kita tahu bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Amin. Lewati, Tuhan punya kuasa. Akhirnya suami istri itu saudara, semenjak kejadian itu benar-benar ketemu sepeda motornya, banyak pertolongan Tuhan, dia baru, Bu, aku percaya betul. Saya bilang orang ini mukul-mukul, jangan seperti itu, ya itu tidak sopan. Bukan saya tidak mau dipukul, tapi percaya sama Tuhan, tenang. Bawaan dalam doa, bersyukur anakmu yang besar kembali. Anak yang besar itu tidak pernah kembali karena kuing. Jadi dia bilang katanya rumahnya neraka. Begitu ada pemulihan, pelepasan, semua diubah oleh Tuhan. Perjalanan 3 tahun, tidak 3 tahun setengah, baru ada perubahan. Rumah tangganya bahagia, anaknya sekarang sudah menyatu. Nah ini jalannya Tuhan, di mana proses hidup kita itu harus dilewati. Amin. Kita lewati. Ada satu kata-kata di sini saudara yang perlu perhatikan. Di situ ada perahu yang tenang. Ketika kita menerima kenyataan, namanya kenyataan hidup ya saya, bahwa kadang-kadang musim kering dan waktu sulit pasti ada saudara ya. Dan
bahwa Tuhan mengendalikan keduanya. Ingat, hanya Tuhan yang tahu semua jawaban itu. Kita akan menemukan rasa perlindungan ilahi. Kenapa? Karena kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Karena harapan itu ada pada Tuhan dan bukan pada diri kita sendiri. Paham ya saudara? Jadi yang dikatakan di dalam kata perkataan ini, saudara, ini bukan saudara tuh pagi siang malam sembahyang gak kerja, bukan saudara. Berusaha kerja, tetap rajin, tetap juga belajar untuk mendisiplin diri dan berdoa. Amin. Itu Tuhan punya kuasa atas hidupmu. Ya, itulah firman Tuhan. Kita sadar bahwa Tuhan itu punya kuasa. Kita akan menyanyikan satu lagu kesukaan saya, saudara. Kita belajar untuk memuji Tuhan, karena di dalam ayat ini dikatakan, dengarkan di sini saudara, ada satu ayat yang membuat saya sukacita. Kenapa? Karena Tuhan itu berkuasa atas setiap pribadi kita. Ini saudara, Yakobus pasal 3 ayat 7, semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tapi ingat di sini, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Makanya mulut ini dijaga, hati-hati saudara. Dan dengan lidah kita memuji Tuhan. Nah, harusnya kita memuji Tuhan bahwa Bapa kita, dan dengan lidah kita tidak boleh mengutuk manusia. Tapi di sini katakan dengan lidah kita bisa mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Jadi makanya kalau kita jadi papa, lek uangnya habis dimintai, jangan bilang kamu tuh rakus sama, tidak boleh ya. Demikian juga mama ngelihat anak nakal, kamu nakal, itu juga tidak boleh ya. Kamu umur pendek, tidak boleh juga dengan mama, dengan siapa. Ingat, hati-hati, dandani dulu rumah tanggamu, baru kamu bisa menolong orang lain. Amin. Ubah rumah tanggamu jadi bahagia bersama dengan Tuhan Yesus sebagai jurumudi. Kenapa? Karena setiap kali kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, berdoa, maka urapan Tuhan akan membentuk keluarga kita menjadi rukun, damai, dan tentram. Tidak ada seorang pun di dunia ini, saudara. Kita harus tahu bahwa hanya Juru Selamat itu yang akan menolong dalam kehidupan kita.